Pagi temanku asa metua urang sendah warina bayang cerem kita duana pulung kade-kadenta berikan pedang ras ajar banta duana gelana sangap kita jabukan bana mama bayang sangap ku kita turang ardemu bayu gelana pagi pada kade-kadenta jadi kerina emang kaulah roban kita duana tertua banyak sangat ibas jabuntan indah puri turah ibatan pola bekas bumi ulakam rekadiola Jadi sama hang baru. Gawe itu. Sama kita. Di dalam Di dalam apa kita? Sama itu di. Siapa? Oh. Kita sudah siap dalam
Dia mula-mula kami raja itu buat siapa nami apa raja nami. Siapa nami apa? Dengan saudara nami dos roha taman remaja 1 kilometer seorang pak. Mula-mula nami raja itu buat siapa nami apa? Perlakau tersebut stabil saat dengan dipasok ke hari Sony dan hari dapat dipasok ke hari jadi di Tikion ada orang tahu kira mengurutnya mulu mana kupahan jo berunanya deh. Kami betulan, kami betulan. Kontak ba nama ke? Jadi di Bogor nami, hotel nami, bisa rodo network na. Lima di nama gue bilang dia pala di Tikion. Ada orang so kajalo kasu-kasu siapa sih orang di Kuata. Nah, senang bunga macam. Kata kita jumolo may tamar sa panganon, ale jumolo ro mayu hami pada untuk karat tulang. Kita. Jadi samosir raja sonang langsung itu tarikan. Di hari Daudi di bulan hari kedua, kami iba kami paguro muna. Sembiring sebariba selai sabungan. Ima di memurai kita di dalam lorot tak, di dalam bersubut memurai sadarion. Asa kami yang itu Tuhan ini kami antar. Asa buhabat itu paggabian parorasan. Jaga lautan alam semua kota. Dauma kamara, dauma kolam, dauma katahitai pajaha. Asa bertumbuh madanan lotor juga kesetami roha, dok taringgan set Tuhan ini. Jadi besok kubah kami sepangan Natal, ya mau pulang kami. Asa orang nami mah tu sama sudah itu dua. Sini diskopa kolam parang. Tum nope, nabi terpatu pahami masa kami. Amu tulang nami raja samosir raja sonang tarigan. Suat tadi batama memang boleh pas-pas. Kalau ni mah tulang rasmaruan itu lagi kita jalan. Jadi mau lebih mengukur sendiri, tak bisa mereka mau petangnya tu lah. Kamu kena buat sepengaruh. Atau kami menasumurungi nawa sumasu sepangano sinumon anjiat makoron gogo hai pasod do naik baru di daging do pamatang nami atau mau lihat dia mau diolah nabasa marhideri mau Yesus Kristus do ai martanya tujolom di bagasan gornya ama do anak do ton di porbadia amin. Jadi parmangan tas tadi jumolo ma raja Samosir raja seorang do tarigan jumolo mamu baru no diudu tidak ulalan raja Jumba itu. Sama kargo atau mengurus. Jadi tulang, lihatin tulang ini. Jadi orang melihat ini. Jadi umat mau dapat dan juga orang itu koni
dia mula-mula nami raja berubah. Kau tadi tak, dia benar saat di tengah-tengah tak langsung mati tulang. Jomma jalbar tuang para nami tarigan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Berdosa dohami, berdosa dohami sulman kami sulma, terlumuni berdosa pada pokok. Rasi kami sedosa pada sulmami, asa tungkama jalan terus kami hawaran ni pasu-pasumi. Kau usaha di homa daging nakut dinami, pasat kami tangil pengidon nang merjiji dalam Tuhan Yesus Kristus makanya kami Sangat baik kau jadikan hidupku berarti. Panjatkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmatnya kita sudah tiba ke gedung KKR ini dalam keadaan sehat-sehat semua. Pengantin nari anak kami Tikapta Sbiring Rasrut Urusan Mosir maka kesan Sibadia Dahin telah gaji Trina dan Mohuli bagi berdoto kaiman Trina kari kami dengan ada ibas pedalanan taruh tentu iya kuinya nenda laras kakak mengikuti acara eda ibas Yesus kami berdoto harus mengatakan budur membantu amin. Acuh tidak buat acara sungkeman masuk di negara sungkeman. Yang pertama sekali adalah dia diberu dia perempuan untuk sungkem dulu kepada orang tuanya. Silakan.
meriah kel ukur orang tua, meriah ukur kami krina. Toto kami gelah panjang perjabundu, perpadanan dulah teguh cikep du. Biar lawes nading kenande bapa gelah kam lalap bersadar adi engko silakan kedua kami Kapten Sembiring Kumparan dan Rutnawati Samosir pada Majelis Rukun GPKP Bengkulu untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan dari Tuhan kita melalui perantaraan gerejanya, dengan pengharapan agar pemberkatan perkawinan anak kami ini dapat terlaksana dengan baik. Kami Majelis Runggun GBKP Bengkulu sangat bersuka cita dipercayakan untuk melayani pemberkatan perkawinan anak kami agar pemberkatan perkawinan ini dapat kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat untuk kami undang untuk bangkit berdiri. Pengantin memasuki ruang gereja. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya keluarga besar Sembiring dan keluarga besar Samosir Tarigan dapat bersatu hati sehingga hari ini anak yang terkasih baik laki-laki maupun perempuan dapat melaksanakan pemberkatan perkawinan untuk hidup dalam rumah tangga harmonis dan takut akan Tuhan. Kita berharap dan berdoa kepada Tuhan supaya perkawinan mereka tetap hidup dan bersatu dalam nama cinta kasih Tuhan. Jadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14.
untuk menguruskannya, sesudah ia mencucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keluh, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat sore Cika dan juga Ruth. Senang hari ini Cika. Ruth hari ini bahagia. Bahagia ya. Tentu bahagia karena hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi Ruth dan juga kita. Hari ini adalah hari yang sudah didoakan, yang diminta kepada Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kamu berdua akan diberkati, disatukan di dalam pemberkatan perkawinan kudus yang menandakan kamu telah sah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat menjadi satu keluarga yang baik. Jadi sikap senyum-senyum dia menandakan dia sangat bersukacita pada hari ini. Jadi tentu kita semua yang hadir pada hari ini juga saya rasa hampir ya semuanya, mungkin ada yang belum menikah kan, belum bertemu jodoh. Tapi kalau kita mengingat momen bahagia, kita lihat bagaimana repotnya hari ini, tetapi semuanya itu dilakukan supaya hendaknya keluarga yang baru, keluarga Cipta Sembiri dan Lutawati Guru Samosir mulai hari ini sampai seterusnya boleh menjadi keluarga yang berbahagia. Oleh karena itu anak kami, hari ini firman Tuhan Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 33. Hendaklah engkau hidupi di dalam kehidupan rumah tanggamu. Hendaklah rumah tanggamu ini akan engkau langkahkan kakimu mulai dari langkah pertama hingga langkah yang terakhir hingga mau memisahkan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu bagaimana sesungguhnya firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang kehidupan rumah tangga adalah bahwa wujudkanlah hubungan Kristus dan jemaat itu di dalam kehidupan rumah tangga. Itulah yang kita baca tadi di Efesus 5 ayat 22 hingga 33 yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebagaimana hubungan Kristus dan jemaat, demikian hendaknya hubungan antara suami dan istri. Demikianlah hendaknya kehidupan suami dan istri di dalam rumah tangga. Wujudkanlah hubungan Kristus dan jemaat ini
dalam hubunganmu sebagai suami dan sebagai istri. Jadi bagaimanakah sebenarnya wujud hubungan Kristus dan jemaat yang hendaknya kita wujudkan di dalam rumah tangga kita, yang hendaknya Cikot dan Ruth akan wujudkan di dalam rumah tangga kalian berdua nanti adalah, oh ternyata Kristus itu adalah kepala jemaat. Demikianlah hubungan antara Kristus dan jemaat. Kristuslah kepala jemaat. Artinya sebagai kepala, Kristus bukan hanya pemimpin tetapi mengasihi, berkorban, menguduskan dan menyucikan jemaat. Jadi demikianlah para suami, demikianlah nanti sikap sebagai suami. Engkaulah kepala istrimu, sebagaimana Kristus itu adalah kepala jemaat. Sebagai imam, sebagai kepala, sebagai pemimpin, kita bertanggung jawab atas hidup Ruth sebagai istri. Kristus mengasihi jemaat. Kristus rela mengorbankan dirinya demi jemaat. Kristus menguduskan jemaat. Kristus menyucikan jemaat. Demikian pula ketika suami adalah kepala atas istrinya, sebagaimana Kristus adalah kepala bagi jemaat, maka suami pun bertanggung jawab mengasihi istri, menguduskan istrinya, menyucikan. Janganlah engkau kasar kepada istrimu, karena Kristus pun kasih kepada jemaat. Jangan engkau menyakiti hati istrimu, janganlah engkau memukulnya, tapi perlakukanlah istrimu dengan penuh kasih. Sayangi dia, karena ia dijadikan dari tulang rusuk. Jadi Paulus menasihatkan nasihat ini kepada jemaat di Efesus. Mengapa suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat? Karena ada satu hal yang lebih menarik lagi, yaitu bahwa karena istri itu, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Artinya ketika dia diambil dari tulang rusuknya, ketika istri itu diambil dari tulang rusuk suami, berarti dia satu tubuh dengan istri. Istrinya adalah bagian dari diri. Oleh karena itu, siapa yang menyakiti istrinya berarti menyakiti dirinya sendiri. Tidak ada orang yang dengan sengaja menyakiti dirinya sendiri, kecuali orang itu mungkin depresi, kecuali orang itu memang membutuhkan dukungan psikologis, ada masalah di dalam caranya berpikir dan sebagainya. Tapi saya rasa sikap ini sehat walafiat, secara psikologis sehat, imannya pun sehat, mentalnya pun sehat. Oleh karena itu, saya rasa sikap tidak akan pernah menyakiti hati istrinya. Saya rasa sikap tidak akan pernah menyakiti hati Ruth Nawati Purutarian ini, karena Ruth Nawati itu adalah dirimu sendiri, karena dia diciptakan dari dirimu. Oleh karena itu, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasihilah istrimu karena dia adalah dirimu juga. Jadi, bagaimana saya harus menjalani kehidupan rumah tangga saya ini? Mungkin di sikap di perjalanan pernikahan berpikir bagaimana ketika kamu mungkin menemui hal-hal yang tidak seperti hatimu. Mungkin di dalam perjalanan pernikahan kau menemukan sesuatu yang mengecewakan,
bisa dimanipulasi, yang ditampilkan hanya yang indah-indah saja. Tetapi kehidupan perkawinan Kristen yang diberkati Tuhan adalah senantiasa mewujudkannya seperti hubungan antara Kristus dan umat. Nah, oleh karena itu, Ruth Nawati berusaha muslim, beruntar juga. Sebagaimana di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33 tadi sudah dikatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Maka sebagaimana jemaat harus tunduk kepada Tuhan Allah Sang Kepala Gereja, maka Ruth Nawati berusaha ini, bertani ikan ini juga tunduklah kepada suami. Karena sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat, demikian pula sikap ini adalah kepala. Sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat, demikian pula suami adalah kepala istri. Jadi memang begitulah Tuhan mengaturkan istri harus tunduk kepada suami. Karena kehidupan rumah tangga itu seperti hubungan antara Kristus dan jemaat. Jemaat harus tunduk kepada Allah Sang Kepala Gereja. Oleh karena itu istri harus tunduk kepada suaminya, karena Tuhan menempatkan suami itu menjadi kepala atas istri. Jadi mengapa Paulus menasihatkan ini kepada istri? Apa sebenarnya artinya tunduk? Tunduk bukan hanya karena pada penciptaan urutan laki-laki lebih dahulu daripada perempuan, tapi karena sekali lagi memang Allah memberi kepada laki-laki tanggung jawab. Sekali lagi, tanggung jawab untuk mengepalai dan memimpin istri. Jadi ketika suami menjadi kepala, bukan berarti suami berotoritas penuh atas istrinya, sesuka hati memperlakukan istrinya, tidak. Tetapi ketika Allah memberi tanggung jawab sebagai kepala, berarti suami bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup istri. Sehingga layaklah seorang istri, sehingga patutlah seorang istri diberi peran secara sukarela untuk tunduk, untuk patuh, untuk taat kepada suami. Jadi sikap jadilah kepala atas istri yang memang layak untuk kepadamu istrimu patuh. Karena ketaatan kepada suami yang diperintahkan di dalam surat Efesus ini bukan engge-engge saja, bukan ingat Nawati Samosir pada sikap kata pendeta patuh kepada, sehingga apapun yang dikatakan kau harus patuh, kau harus taat kepadaku. Sedangkan sikap ini kerjanya minum minuman keras misalnya, hati istri, tidak setia, suka berbuat jahat, tidak. Tetapi berlakulah sebagai kepala, berlakulah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang kau pimpin. Sehingga tunduk, istrimu tunduk itu bukan seperti pelayan terhadap bos, bukan seperti tuan atau hamba terhadap tuan. Tetapi istri yang tunduk kepada suami berarti rumah tangga itu terbentuk atas komunikasi yang tulus, ikhlas,
mendengarkan masukan istrimu. Hidup rumah tangga penuh sukacita. Hidup rumah tangga penuh dengan cinta. Sehingga ketika engkau akan meninggalkan ayahmu, engkau akan meninggalkan ibumu, memasuki rumah ligai rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, kamu berdua sungguh-sungguh menjadi keluarga yang dewasa, keluarga yang mampu mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan rumah tangga. Engkau mampu melakukannya karena apa? Engkau mewujudkan rumah tanggamu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Ketika jadilah imam yang sungguh-sungguh atas dan hai menurut sebaliknya, jadikanlah suamimu menjadi imam yang patut untuk diteladani, patut untuk menjadi pahala di dalam rumah tangga. Dan pada akhirnya, meskipun ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, meskipun ada perbedaan, suami dan istri setara dan sederajat di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, hal yang menarik disampaikan oleh Paulus. Ketika di awal Paulus katakan, tunduk, ya, tunduk. Tapi kemudian Paulus meningkatkan lagi bahasannya. Jadilah suami yang penuh kasih dan bertanggung jawab. Istri tunduklah pada suami. Kemudian di akhir dikatakan oleh Paulus, di dalam kehidupan rumah tangga, baiklah kau saling mengasihi dan saling menghormati. Kiranya Tuhan yang memberkati rumah tangga yang baik. Kiranya berkat-berkat Tuhan terlimpah atas keluarga yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah menyampaikan firman Tuhan bagi keluarga yang akan diberkati pada hari ini. Tuhan berikanlah hikmat dan kekuatan kepada sikap dan doa, agar nanti di dalam akhir rumah tangga ini mereka sungguh-sungguh mampu untuk mewujudkan hubungan Kristus dan jemaat di dalam kehidupan rumah tangga. Jadikanlah sikap, mampukanlah sikap menjadi kepala atas istrinya, sama seperti Engkau ya Bapa, sebagai kepala gereja. Engkaulah yang mengasihi, Engkaulah yang berkorban, Engkaulah yang menguduskan dan menyucikan jemaat. Jadikanlah serta mampukanlah Ruh sebagaimana jemaat patuh kepada Tuhan. Ruh juga dengan rela, dengan kesadaran dan dengan sukacita mau tunduk di bawah suami, karena dia yakin Tuhan telah berikan tanggung jawab kepada kita untuk mengepalai menjadi imam atas hidup Ruth sebagai istri, sehingga keluarga ini sungguh-sungguh menjadi keluarga yang Tuhan berkati. Keluarga ini sungguh-sungguh menjadi model bagaimana kehidupan ideal Kristus dengan jemaat, sehingga keluarga ini telah menjadi keluarga yang boleh menunjukkan bagaimana kualitas keluarga Kristen bagi sekalian. Berkatilah firman yang telah ditaburkan, agar boleh bertumbuh di dalam hati kami, terlebih di dalam hati anak kami, sikap dan juga agar di dalam kehidupan pernikahan nanti firman yang bertumbuh itu boleh berbuah manis, manis bagi keluarga itu sendiri, manis bagi orang tua, manis bagi gereja, manis bagi setiap orang yang berinteraksi dengan keluarga.
Terima kasih Bapak di surga, inilah harapan kami. Kami menyerahkan keluarga ini telah ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami datang kepadamu di dalam anak Yesus Tuhan kami. Amin. Bahagia hari ini terasa, dua hati berbau dalam kasih, meninggalkan masa muda, memasuki hidup baru, bahagia dalam hidupmu. Dan mulia apabila kau serahkan
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita masuk ke dalam liturgi pemberkatan perkawinan Kristen bagi anak kita, Cipta dan Saudara. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menjaga kekudusan liturgi ini dengan menahan diri agar tidak mengobrol dengan sebelah kita, tapi turut mendoakan agar keluarga ini nanti menjadi keluarga yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita akan mulai. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara berdua telah hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat ini untuk memohon berkat Tuhan Allah bagi perkawinan saudara. Dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan bagi umat Kristen yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 hingga 24, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menjadikan perempuan, kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis di dalam Alkitab. Apakah diperbolehkan orang yang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidak akan membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengarlah firman Tuhan khusus bagi mempelai laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya demi jemaat. Demikianlah si suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, berarti mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur terhadap istrinya. Demikian juga bagi mempelai perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suami, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu, dan cermat membenahi rumah tangga. Perhiasanmu bukan hal-hal lahiriah yang nampak, seperti pakaian, barang-barang perhiasan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari Roh, yaitu lemah lembut, tenang dan tentram, yang sangat berharga bagi Allah dan bagi manusia. Selanjutnya, dengarkanlah firman Tuhan bagi saudara berdua, baik mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Hendaklah saudara setia selatan, seperasaan, mengasihi sesama dengan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati
itulah kamu dipanggil, supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kamu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah kami mengikat bagi hidup untuk mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera dari Kristus kiranya tertangkap di dalam hati saudara berdua. Dan apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan dan juga perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Dia senantiasa berkuasa atas hati dan pekerjaan saudara. Saudara telah mendengar tentang dasar, tujuan dan panggilan perkawinan. Untuk itu, sebagai hamba Allah, saya mengundang saudara untuk saling mengucapkan janji di hadapan Allah dan jemaat sambil berjabatan. Aku, Siti Kapta sendiri kembali Muatka, Si Runawati Guru Samosir, jadi bendaharaku. Dan aku berpada tetap kalau mereka subuh ibadah rasa senang, entah susah. Subuh ibadah rasa sehat, entah sakit. Subuh ibadah rasa mereka ukur, entah cedak. Aku berpada jaga kebahagiaan perjalanan seibadah yang kita alur kematen. Aku Sirunawati Guru Samosir, muatkan Siti Kertas mengiring kembali jadi tergolong mundur. Jangan aku repadan, tetap melawan kamu. Subuh belas kata senang, entah susah. Subuh belas kata sehat, entah sakit. Subuh belas kata meriaku, entah cedak. Aku repadan, jaga kebahagiaan kerja bunta. Saya juga tak nyerangkan kita kalau kemarin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sementara pengantin masih berlutut, mari jemaat kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kebaktian, keberkatan perkawinan saudara kami yang kami kasihi, Cikota sendiri kembali dan Runawati Guru Samosir. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati anak kami ini, sehingga di dalam berkat Tuhan
mereka saat ini telah menjadi keluarga Kristen yang baru. Tuhan berikanlah segala kebaikan-kebaikan Tuhan atas keluarga yang baru ini. Tuhan tolong mereka agar dapat menghidupi rumah tangga yang diberkati Tuhan ini dengan sungguh takut akan Tuhan. Tuhan ajarlah sikapnya sendiri kembali agar sungguh dapat menjadi kepala keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang senantiasa membimbing, mengasihi, menjaga keluarga terlebih istri yang Tuhan telah berikan kepada. Tuhan juga kiranya yang memberikan hikmat kepada Runtawati bersama sebagai istri agar sungguh-sungguh patuh kepada sikapnya sendiri sebagai suami yang Tuhan telah beri tanggung jawab untuk mengepalai Ruth sebagai istrinya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan bahkan tambah-tambahkan segala pengetahuan akan yang baik terhadap Ruth, agar Ruth dapat mendampingi sikap di dalam kehidupannya sebagai suami istri di tengah-tengah keluarga yang baru. Pada akhirnya kami menyerahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Berikanlah kepada mereka baik anak laki-laki demikian juga anak perempuan yang akan mereka didik bersama untuk boleh menjadi generasi penerus di tengah-tengah keluarga, bahkan menjadi generasi pewaris iman kepada Tuhan, sehingga kelak keluarga ini menjadi keluarga yang boleh menampilkan kualitas hidup keluarga Kristen di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Inilah permohonan kami atas keluarga yang baru. Kami datang ke hadapan Tuhan melalui putra Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senyum, oke. Saling pandangan boleh, saling pandangan. Yes, oke. Saling pandangan, Lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini Tuhan telah memberkati keluarga yang baru, yakni keluarga Cimaka sendiri Kembaran dan Runtawati Ibu Samosir yang sudah menjadi berkati.
mengundang secara resmi seluruh kita yang hadir di sini, gula-gula kami, kali tubuh kami, anak baru dan sebagainya, semuanya kita untuk boleh menghadiri acara besok, acara adat jam 8 mulai adat kita Karo sampai jam 10.30. Jam 10.30 sampai Tungkari sampai selesai itu adat Toba. Jadi kami sangat berharap kita semuanya untuk boleh bersama kami keluarga ikut bersukacita atas pernikahan dulu sudah anak kita ini. Demikian mungkin yang boleh kami sampaikan atas kekurangan kami dalam menerima bapak itu dalam acara ini. Kami atas nama keluarga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian bapak dan ibu, melapor usul, menghormati ulang, poros mandi. Tiap